Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari SGD A2 di sini akan membawakan student project kami yang berjudul EBM Aspek Diagnosis Skenario 2. Baik, berikut merupakan nama anggota dari SGD A2. Next. Baik, yang pertama di sini saya Priscaria akan membawakan mengenai latar belakang. Diagnosis merupakan komponen yang penting dalam proses perawatan kesehatan pasien. Pemeriksaan penunjang yang berfungsi untuk membantu menegakkan diagnosis telah mengalami perkembangan yang pesat setiap harinya. Perkembangan ini menjadi tantangan bagi klinisi untuk memilih modalitas diagnosis yang tepat sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya sehingga dapat diimplementasikan ke pasien. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemahaman dan penerapan penilaian kritis terhadap studi diagnosis. Studi diagnosis merupakan salah satu jenis penelitian observasional yang bertujuan untuk membandingkan hasil dugaan suatu pemeriksaan dengan gold standar. Dalam penerapan studi diagnosis diperlukan telaah secara kritis dan berbasis keilmuan. Telaah secara kritis meliputi apakah penelitian tersebut sahih atau valid, penting, dan dapat diaplikasikan pada pasien. Melalui studi diagnosis yang baik diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dalam diagnosis. Dan proyek ini akan dilakukan telaah kritis terhadap studi diagnosis berdasarkan kasus berikut. Jadi terdapat seorang mahasiswa kedokteran yang berjenis kelamin perempuan dan berusia 21 tahun mendatangi dokter dengan keluhan utama terdapat massa di payudara kirinya dengan diameter 2 cm. Berdasarkan pemeriksaan fisik, dokter tidak dapat memastikan apakah massa tersebut merupakan keganasan atau bukan. Dokter meminta pasien untuk melakukan mamografi, namun pasien khawatir mamografi akan membuatnya terpapar sinar X sehingga pasien meminta ultrasonografi. Menurutnya ultrasonografi lebih aman dibandingkan dengan mamografi. Masalah yang terjadi adalah dokter tidak mengetahui apakah ultrasonografi dapat mendiagnosis kanker payudara secara akurat dibandingkan dengan mamografi. Berdasarkan dari kasus tersebut, ada pun di sini 7 materi pembahasan. Yang pertama itu adalah tipe pertanyaan kasus, yang kedua pertanyaan penelitian berdasarkan TIKO, rumusan pertanyaan penelitian, penelusuran jurnal terbaik, critical appraisal, dan penerapan critical appraisal pada jurnal yang dicari, dan juga penerapan hasil tersebut berdasarkan keahlian klinis dan nilai pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk tipe pertanyaan kasusnya, merupakan pertanyaan foreground yang membutuhkan critical appraisal yang baik untuk menentukan penelitian yang dapat dipercaya dan dapat diterapkan kepada pasien sebagai keputusan klinis. Secara spesifik, tipe pertanyaannya pada kasus tersebut merupakan tipe diagnosis karena dokter ingin mengetahui apakah ultrasonografi lebih akurat dalam mendiagnosis kanker payudara dibandingkan mamografi. Pertanyaan foreground memiliki 4 komponen yang esensial yang disebut sebagai PICO. Akan dijelaskan di subbab selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan penelitian berdasarkan PICO. Yang pertama untuk population atau problem, yaitu pasien wanita usia muda dengan benjolan di payudara. Selanjutnya untuk intervention, yaitu ultrasonografi. Kemudian untuk komparator atau kontrol, yaitu mamografi. Dan terakhir, outcome, yaitu akurasi deteksi kanker payudara. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan pertanyaan penelitian klinis pada jurnal yang kami pakai. Jadi di sini berdasarkan jurnal yang kami pakai didapatkan sebuah pertanyaan, yaitu pada wanita usia muda dengan benjolan di payudara, apakah pemeriksaan ultrasonografi lebih akurat untuk mendeteksi adanya kanker payudara dibandingkan dengan mamografi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penulisan jurnal. Di sini jurnal kami dapatkan melalui PubMed yang merupakan database jurnal kedokteran terbesar yang tersedia secara online dan terkenal user-friendly dalam hal pencarian jurnal kedokteran. Di sini kami menggunakan PICO untuk menentukan keyword-nya. Lalu berikutnya kita mendapatkan 55 jurnal yang kemudian akan dieksklusi berdasarkan tantangan tahun dan jurnal berbayar. Bisa di next PPT-nya. Baik, setelah yang awal 55, berdasarkan eksklusi kita mendapatkan 21 jurnal, lalu berikutnya dipilih menjadi 2 jurnal berdasarkan kesesuaian dengan kasus dan kelengkapan data. Adapun judulnya 2 jurnal ini yang sudah terpilih untuk ditelaah kembali. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, lanjut ke critical appraisal dari jurnal tersebut. Jadi critical appraisal sendiri bertujuan untuk menilai suatu penelitian secara sistematis, di mana dalam menginterpretasikan suatu penelitian bisa dengan melihat aspek validitas, aspek kepentingan atau importance, dan juga aspek penerapan atau applicable. Aspek validitas sendiri membahas mengenai apakah penelitian tersebut valid atau valid dan juga jelas. Pada aspek validitas juga dilihat apakah penelitian tersebut didefinisikan baik dan dapat dijawab menggunakan desain penelitian. Selain itu, dalam aspek validitas melihat bagaimana randomisasinya, apakah ada randomisasi dari penelitian tersebut, blinding, apakah penelitian tersebut blinded saat intervensi, follow up saat melakukan penelitian, apakah ada drop atau tidak, dan juga intervensi yang dilakukan. Selain itu adanya aspek kepentingan atau importance, di mana pada aspek importance sendiri membahas efek samping dari intervensi yang dilakukan. Selain itu, efek size juga dicantumkan dan melihat apakah ada perbedaan hasil intervensi dan seberapa besar perbedaan dari masing-masing kelompok intervensi. Ini yaitu lanjut ke aspek penerapan atau applicable. Jadi sebelum dilakukan penerapan bukti ilmiah di sini pastikan terlebih dahulu apakah pasien memiliki karakteristik yang sama dengan sampel pada penelitian tersebut. Selain itu juga melihat apakah ada keuntungan dan kerugian jika menerapkan sesuai jurnal tersebut, dan juga bagaimana keputusan pasien, biaya, dan juga ketersediaannya. Mungkin untuk penerapan critical appraisal sesuai jurnal akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi untuk pertama, critical appraisal jurnal yang terpilih pertama, aspek yang dinilai adalah validitasnya. Jadi jurnal yang dipakai ini dengan judul The Comparative Accuracy of Ultrasound and Mammography in the Detection of Breast Cancer. Jadi pertanyaannya, apakah gold standard itu sudah diterapkan pada seluruh sampel pada jurnal ini? Dan jawabannya adalah seluruh sampel yang terlibat telah diperiksa dengan gold standard. Kemudian, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji sudah divalidasi dalam kelompok yang berbeda dan independen? Dan pada jurnal ini juga telah menjelaskan validasi mamografi dan USG yang berasal dari penelitian sebelumnya. Ini yang di sebelah kanannya adalah tulisan yang di blog, merupakan tulisan yang berhasil saya temukan di jurnal tersebut untuk aspek validitasnya. Jadi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Septiawan akan menyambung mengenai aspek validitas yang ketiga, yaitu apakah pemeriksaan standar atau gold standar yang diterapkan itu terhadap seluruh pasien atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak tergantung pada hasil pemeriksaan diagnosis yang diuji. Jadi berdasarkan penelitian atau jurnal tersebut, seluruh sampel yang terlibat telah diperiksa menggunakan pemeriksaan gold standar. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji sudah divalidasi dalam kelompok yang berbeda dan independen? Juga telah disebutkan dalam jurnal sesuai dengan hasil penelitian mamografi dan USG penelitian sebelumnya disebutkan di introduction. Next. Baik, kemudian untuk analisis critical appraisal mengenai importance dari jurnal yang pertama dapat dijabarkan menggunakan tabel cross tabulasi dari pemeriksaan mamografi dan pemeriksaan USG. Pemeriksaan mamografi menunjukkan hasil yang berupa lesi jinak maupun lesi ganas. Kemudian untuk pemeriksaan kelainan payudara secara gold standar menggunakan histopatologi dibagi jadi dua, yaitu tumor ganas dan tumor jinak. Dari hasil kedua pemeriksaan tersebut dikeluarkan hasil-hasil penelitian yang penting di tabel berikut ini, seperti nilai sensitivitas, spesifisitas, nilai likelihood ratio positif, likelihood ratio negatif, nilai prediktif positif, nilai prediktif negatif, probabilitas post-test, odd pretest, odd post-test, dan probabilitas post-test. Dari hasil tersebut, tampak pemeriksaan USG lebih superior, di mana pemeriksaan USG unggul pada seluruh hasil indikator pemeriksaan, kecuali pada nilai spesifisitas. Dari sensitivitas unggul USG sebesar 81,6%, mamografi unggul di spesifisitas yaitu sebesar 89,3%. Untuk nilai prediktif positif, USG unggul yaitu 60,4%, dan nilai prediktif negatif juga USG unggul sebesar 93,9%. Next. Untuk analisis critical appraisal mengenai aplikabilitas dari jurnal yang pertama, untuk pertanyaan aplikabilitas yang pertama, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji tersedia, terjangkau, akurat, dan presisi di lokasi Anda? Jadi secara umum pemeriksaan USG dan mamografi itu tersedia secara luas di Indonesia, serta harga terjangkau karena pada beberapa kasus dapat tercover oleh asuransi BPJS. Kemudian apakah pasien dan penelitian tersebut mirip dengan pasien Anda? Jadi penelitian ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, dan secara klinis atau secara karakteristik pasiennya memiliki karakteristik yang mirip dengan pasien di Indonesia.
Kemudian apakah penyakit yang diuji tersebut memiliki kemungkinan atau berpeluang berubah sejak bukti ilmiah ini ditemukan. Jadi secara umum karakteristik kanker payudara itu tidak mengalami perubahan cepat, berbeda dengan penyakit infeksi yang bisa saja berubah atau bermutasi secara cepat dari hasil pertama ditemukan. Kemudian selanjutnya, apakah hasil ini dapat membuat Anda melewati tes treatment threshold? Jadi dari hasil penelitian ini ditemukan nilai pretest sebesar 22,8% dan nilai post-test sebesar 59,6%. Jadi secara umum tidak mampu melewati nilai batas treatment threshold. Kemudian, apakah pasien yang Anda miliki itu dapat menjadi pasien yang baik dalam menjalankan uji ini? Secara umum ya, karena dari hasil USG memang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan mamografi. Kemudian yang terakhir, apakah hasil dari penelitian ini dapat membantu pasien Anda? Sekali lagi hasilnya ya, karena USG sendiri memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan mamografi secara umum. Jadi dari hasil penelitian ini tampak penting, valid, namun secara aplikabilitas perlu dipertimbangkan karena perbedaan populasi dari pasiennya. Sekian, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut, critical appraisal untuk jurnal yang kedua, yang aspek yang pertama itu dari validitas. Untuk itu pertama, apakah terdapat pembanding menggunakan pemeriksaan baku yang independen dan blind? Ya, dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pembanding uji diagnosis dengan pemeriksaan gold standar. Namun tidak dicantumkan pada penelitian tersebut apakah dilakukan dalam posisi blinded dan independen. Yang kedua itu, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji sudah mencakup seluruh spektrum pasien? Ya, dalam penelitian ini sudah mencakup 546 orang, tapi dari segi spektrumnya sendiri tidak dilakukan pengelompokan sehingga bisa dikatakan sampel kurang representatif. Kemudian yang ketiga itu, apakah pemeriksaan standar sudah diterapkan pada seluruhnya? Dalam penelitian ini sudah diterapkan pemeriksaan gold standar pada 546 sampel. Kemudian yang keempat itu, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji sudah divalidasi dalam kelompok yang berbeda dan independen? Ya, dalam penelitian ini sudah divalidasi, di mana penulis telah menjelaskan validasi uji diagnosis menggunakan mamografi dan USG. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Bayu di sini akan melanjutkan tentang critical appraisal jurnal kedua, yaitu tentang important. Jadi dimulai dari pemeriksaan mamografi, bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah tabel cross-relation mengenai pemeriksaan mamografi. Nah, pada tabel tersebut dijelaskan ada beberapa jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan mamografi baik dari sumber ganas maupun sumber jindaknya. Kemudian setelah dilakukan analisis statistik, maka didapatkan yang pertama adalah nilai sensitivitas pemeriksaan mamografi sebesar 52,1% dengan spesifisitas 73,9%. Kemudian di sini juga ada nilai prediksi positif sebesar 64,2% dengan nilai prediksi negatifnya 63%. Next. Ini untuk bagian important yang kedua, itu tentang pemeriksaan ultrasonografi. Bisa dilihat jumlah tabelnya juga sama, namun dengan jumlah sampel yang sedikit berbeda. Dan setelah dilakukan analisis statistik, didapatkan sensitivitasnya 72,6%, spesifisitasnya 88,5%, NPP 85%, dan NPN-nya adalah 78,1%. Dari analisis statistik tadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan ultrasonografi memiliki nilai sensitivitas, spesifisitas, NPP maupun NPN yang jauh lebih baik, jauh lebih akurat dibandingkan dengan pemeriksaan mamografi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jurnal ini dikatakan inform berdasarkan hasil analisis statistiknya. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk applicable. Di sini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji tersedia, terjangkau, akurat, dan presisi di lokasi Anda? Jawabannya ya, tersedia dan terjangkau. Yang dimana di Indonesia sendiri, harga rata-rata dari mamografi itu berkisar 350 sampai 900.000, sedangkan ultrasonografi itu sekitar 50.000 sampai 700.000. Yang dimana pada beberapa kasus itu dapat di-cover oleh JKN, sehingga masyarakat mudah untuk menjangkaunya. Dan juga tersedia di hampir di seluruh rumah sakit, terutama di daerah perkotaan. Baik, untuk pembahasan yang nomor 2, apakah pasien dalam penelitian tersebut mirip dengan pasien Anda? Jawabannya adalah tidak mirip berdasarkan ras dan rentang usia. Jadi pada penelitian yang pada jurnal kedua itu dilakukan di negara Kosovo,
di mana negara ini merupakan ras Kaukasia, sedangkan negara Indonesia adalah negara dengan ras Mongoloid dan juga Melayu. Kemudian untuk rentang usianya pada penelitian dijelaskan bahwa rentang usianya adalah 30 sampai 77 tahun, sedangkan pada kasus yang diberikan pada soal itu adalah wanita dengan umur 21 tahun sehingga tidak cocok. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah penyakit yang diuji tersebut mungkin atau berpeluang berubah sejak bukti ilmiahnya dikumpulkan? Jadi kanker itu jawabannya adalah ya, kanker ini dapat mengalami perubahan gambaran klinis, namun tidak sedrastis penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus karena mutasi. Selanjutnya nomor 4, apakah hasil ini dapat membuat Anda melewati test treatment threshold? Jawabannya adalah tidak, karena berdasarkan nilai pre-test probability dan post-test probability itu masih berada di daerah test treatment threshold. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, apakah pasien Anda dapat menjadi pasien yang baik dalam menjalankan uji ini? Jawabannya ya, seharusnya pasien bisa menguji USG dibandingkan dengan mamografi, karena berdasarkan analisis statistik, spesifisitas dan sensitivitasnya lebih bagus, dan juga berdasarkan harga lebih murah dibandingkan dengan mamografi. Soal nomor terakhir, apakah hasil dari penelitian ini dapat membantu pasien Anda? Jawabannya iya, berdasarkan analisis statistik, sensitivitas, spesifisitas, NPP, dan juga NPN. Jadi berdasarkan kesimpulan applicable, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini tidak applicable atau tidak memenuhi syarat applicable. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan hasil berdasarkan keahlian klinis dan juga nilai pasien. Jadi, berdasarkan penjelasan pada jurnal pertama, ditemukan bahwa sensitivitas dan juga spesifitas USG lebih baik daripada mamografi secara signifikan pada pasien dalam mendeteksi kanker payudara dan juga lesi jinak, terutama pada payudara dengan densitas tinggi dan pada wanita usia muda, yaitu kurang dari 45 tahun. Di mana penelitian ini dapat menjawab pertanyaan skenario kasus mengenai tes diagnostik mana yang lebih akurat antara USG dengan mamografi dalam mendiagnosis kanker payudara. Sedangkan pada jurnal kedua didapatkan pula akurasi USG juga lebih tinggi dibandingkan dengan mamografi. Di mana berdasarkan sensitivitas, USG lebih sensitif dibanding mamografi pada semua kelompok usia. Namun berdasarkan spesifisitas, mamografi lebih spesifik pada pasien dengan usia 50 tahun ke atas. Saat ini, mamografi adalah satu-satunya modalitas dalam imaging payudara yang sering digunakan dalam screening. Sementara USG adalah teknik imaging yang sering digunakan untuk mendiagnosis lesi yang terdeteksi atau teraba berdasarkan mamografi. Di mana untuk penerapan layanannya sendiri seperti mamografi pada negara dengan penghasilan menengah ke bawah, contohnya Indonesia, sangat menantang karena diperlukan instrumentasi dengan kualitas yang tinggi, lalu ahli radiologi yang terlatih dan juga berpengalaman, serta hal yang berkaitan dengan biaya seperti biaya pembelian mesin, biaya kontrol kualitas mesin yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan juga biaya-biaya lain. Di mana untuk negara dengan penghasilan menengah ke bawah seperti Indonesia, untuk perbandingan cost dan juga benefit pada skala besar dalam mamografi itu menjadi sulit untuk diterima. Selain itu juga di Indonesia, untuk fasilitas pelayanan kanker, itu lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, contohnya di Jakarta yaitu dengan Pusat Kanker Nasional. Sedangkan untuk pulau di luar Jawa, untuk fasilitas perawatan kanker sendiri masih sulit untuk ditemukan, di mana dokter ahli onkologi juga hanya bekerja di rumah sakit universitas dan juga klinik swasta di kota-kota besar. Sedangkan pada suatu systematic review didapatkan bahwa hampir 70% penelitian yang berasal dari negara berpenghasilan menengah ke bawah, termasuk Indonesia, melibatkan penggunaan dari USG. Di mana beberapa kelebihan dari USG itu sendiri yaitu ditemukan bahwa kanker yang tidak terdeteksi pada mamografi dapat terlihat dengan USG dalam 10-40% kasus tergantung dari usia dan juga kepadatan payudara dari pasien. Selain itu, pada USG juga tidak menggunakan ionisasi radiasi dan tidak menyebabkan rasa sakit serta ketidaknyamanan pasien. Lalu berdasarkan studi lain juga ditemukan bahwa USG lebih terjangkau dan juga aman dibandingkan modalitas imaging lain dalam hal screening dan diagnosis kanker payudara. Sehingga dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan uji diagnostik yang dapat diaplikasikan di Indonesia, yaitu USG, karena berdasarkan kenyamanan pasien, USG lebih aman dan juga tidak menimbulkan rasa sakit. Lalu berdasarkan ketersediaan, USG juga lebih mudah ditemukan, dan jika ditinjau dari biayanya, USG juga lebih rendah penggunaan biayanya dibandingkan dari mamografi. Baik, untuk sekian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun kesimpulannya, studi diagnostik
merupakan salah satu jenis penelitian observasional yang bertujuan untuk membandingkan hasil dugaan suatu pemeriksaan dengan gold standar. Skenario pada student project ini adalah untuk mengetahui manakah pemeriksaan yang lebih akurat antara mamografi dan ultrasonografi dalam mendeteksi kanker payudara. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka disusunlah PICO dan dirumuskan pertanyaan klinis. Berdasarkan PICO dan pertanyaan klinis tersebut, maka dilakukan pencarian jurnal terbaik yang kemudian dianalisis berdasarkan aspek validitas, penting dan dapat diaplikasikan pada pasien. Dari dua jurnal yang terpilih didapatkan kesimpulan bahwa USG lebih baik dalam diagnosis pasien yang terindikasi tumor ganas, yaitu kanker payudara, karena memiliki nilai sensitivitas, spesifisitas, nilai prediktif positif, nilai prediktif negatif, LR+, dan LR- yang lebih baik dibandingkan pemeriksaan mamografi. Selain itu, USG lebih aman, tidak menimbulkan rasa sakit, lebih mudah ditemukan, dan lebih terjangkau dibandingkan mamografi. Baik, sekian dari presentasi SGD A2. Terima kasih.